Potensi serangan balasan Israel ke Iran semakin jelas usai sejumlah pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Tel Aviv semakin mempersempit target sasaran. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, Amerika Serikat menyebut Israel kemungkinan akan menyerang Iran pada hari perayaan Yom Kippur atau hari penebusan dalam agama Yahudi. Namun, belum ada kepastian bagaimana dan kapan Israel akan melancarkan serangan balasannya. Pasalnya, perayaan Yom Kippur sendiri sudah selesai pada 11 hingga 12 Oktober 2024 lalu. Meski demikian, yang pasti, Amerika Serikat sudah mewanti-wanti Israel untuk tidak menyerang fasilitas energi, minyak, dan nuklir Iran. Sejauh ini pun belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa Israel akan menargetkan fasilitas nuklir Iran atau menargetkan pejabat pemerintahan dan petinggi militer Iran. Namun, belum ada kepastian apakah Israel akan mengindahkan peringatan sekutunya itu. Lantas, kira-kira di mana saja lokasi di Iran yang berpotensi menjadi target sasaran Israel? Sejauh ini, target di Iran yang berpotensi diserang oleh Israel dapat dibagi menjadi 3, yaitu situs nuklir dan tambang uranium, kilang, terminal dan lapangan minyak, serta pangkalan militer dan infrastruktur utama. Pertama, mari kita menilik fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran terlebih dahulu. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan harian Kompas yang mengutip CNN International hingga BBC, ada 12 titik fasilitas nuklir Iran yang berpotensi diserang Israel. Berikut persebaran lokasi fasilitas nuklir Iran mulai dari Arak, Bushehr, Fordow, Gachin, Isfahan hingga Yazd. Kedua adalah infrastruktur minyak Iran yang tersebar di 11 lokasi. Berikut 11 persebaran infrastruktur minyak Iran yang tersebar mulai dari Abadan, Bandar Abbas, Isfahan, Kark hingga Qeshm. Dan target potensial sasaran Israel yang ketiga adalah pangkalan militer Iran yang tersebar di 15 lokasi. Mulai dari Basil Misil Arak, Bandar I Anzali, Bandar I Lengeh hingga Teheran. Lantas, bagaimana perkembangan rencana serangan balasan Israel sejauh ini? Bahasan mengenai balasan serangan dari Tel Aviv mencuat usai Iran mengirimkan nyaris 200 serangan udara ke arah Israel pada 1 Oktober 2024. Adapun serangan Iran itu diluncurkan sebagai tanggapan atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, dan salah satu petinggi IRGC. Setelah Iran mengirim serangan udara, Israel segera menyatakan akan membalas dan membuat Teheran membayar mahal. 8 hari kemudian, tepatnya pada Rabu 9 Oktober 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mereka berdua berbicara lewat telepon usai Netanyahu tiba-tiba melarang Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu Menhan Lloyd Austin. Itu adalah percakapan pertama di antara keduanya usai Biden dan Netanyahu tak berkomunikasi selama lebih dari sebulan sejak Agustus 2024. Sejumlah pihak menduga terjadi keretakan di antara keduanya yang disebabkan oleh perbedaan pandangan soal penanganan lanjutan konflik di Gaza. Usai Biden dan Netanyahu berbincang di telepon, para pejabat Amerika Serikat menyebut Israel akhirnya membagikan rencana serangan balasan mereka ke Iran. Gallant dan Austin pun telah membahas garis besar serangan balasan Israel ke Iran lewat telepon pada Sabtu 12 Oktober 2024 lalu. Meski demikian, Amerika Serikat enggan membagikan seluruh rencana balasan Israel dengan alasan keamanan operasional. Tak hanya menerima rencana Israel, Amerika Serikat juga memutuskan untuk mempertahankan keberadaan militer mereka di Timur Tengah untuk ikut berjaga-jaga atas potensi serangan balasan ke Israel. Meski demikian, Amerika Serikat disebut tidak akan memberikan dukungan militer langsung dalam operasi Israel. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran tak ingin adanya eskalasi konflik di Timur Tengah. Namun, Iran siap jika harus terlibat dalam peperangan dan juga upaya mewujudkan perdamaian.
Hal itu Arakci sampaikan pada Minggu 13 Oktober 2024 ketika melakukan kunjungan ke Baghdad, Irak. جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش، افزایش تنش، درگیری و جنگ نیست، اگرچه برای هر وضعیتی آمادگی داره. ما برای جنگ آماده هستیم، برای صلح هم آماده هستیم. Menurut Arakci, saat ini tak hanya Iran yang menghadapi bahaya dari Israel, namun juga negara-negara lain di Timur Tengah. Iran kemudian mengajak negara-negara di kawasan itu untuk meredam eskalasi konflik sekaligus menghentikan operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon. Untuk itulah, selama beberapa hari terakhir, Arakci dilaporkan telah berkeliling ke sejumlah negara Arab Teluk. Tujuannya untuk memperingatkan negara Arab Teluk agar tak memberikan izin bagi Israel untuk menggunakan wilayah udara mereka guna menyerang Iran. Adapun jarak Iran sekitar 1.500 km dari Israel. Rencana Israel menyerang balik Iran menjadi alarm peringatan tak hanya bagi Teheran, namun juga negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pasalnya, untuk menyerang Iran, Israel diperkirakan akan memanfaatkan serangan udara yang turut melintasi negara-negara di sekitar Teheran dan Tel Aviv. Ditambah, jika Israel nekat menyerang fasilitas minyak Iran, bisa-bisa roda perputaran energi di Timur Tengah bahkan dunia terancam terganggu. Lantas, bagaimana Israel akan melancarkan serangan balasannya ke Iran? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.